Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama dengan Om Ben dalam acara Main Om Ben yang dibuat oleh komunitas PPC. Oke, pada hari ini kita akan membahas sebuah saham yang sangat menarik pada minggu ini, saham BMTR. Ya, tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman follow ini ya, Telegram para pencari cuan ya, jangan lupa kalian join. Untuk Instagramnya juga kalian follow komunitas PPC.saham dan juga untuk channel ini di komunitas PPC kalian terus dukung subscribe, like, nyalakan lonceng, dan share video-video ini supaya bisa berguna buat teman-teman trader yang lain. Oke, seperti biasa Om besok ingatkan hati-hati dengan akun palsu yang ada di PPC ini. Ini adalah contoh akun palsu ya, di mana linknya juga para pencari cuan satu ya, berbeda sekali dengan PPC yang cuma hanya para pencari cuan. Kemudian di sini juga menawarkan investasi. Hati-hati teman-teman, PPC dan Om Ben tidak pernah menawarkan investasi dalam bentuk apapun juga ya. Jadi itu, dan lalu mereka juga tidak bisa chatting di grupnya. Kalian tidak bisa berdiskusi dalam grup yang ini, yang palsu ini. Ya, jadi pastikan join di komunitas PPC yang asli, para pencari cuan ya teman-teman. Jangan lupa para pencari cuan. Ini adalah screenshot dari yang asli ya. Jadi channel YouTube, ada channel YouTube-nya di biodatanya dan juga linknya para pencari cuan. Ini yang asli. Jadi saya ingatkan bahwa BPC Asli dan akun Omben tidak pernah menawar investasi tanam modal dalam bentuk apapun juga, dan saya tidak pernah private message anggota-anggota yang baru bergabung dan menawarkan yang aneh-aneh. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau ada yang menawarkan, ada yang japri, pastikan bukan saya ya. Oke, pada hari ini kita akan membahas saham BMTR, tapi saya akan membahas dengan sudut pandang yang sangat sederhana menurut apa yang saya pahami ya. Mungkin teman-teman sudah banyak baca di luar sana, ada yang membahas BMTR secara laporan keuangan dan lain sebagainya, mengatakan apakah Bapak Lokengong itu bandar dan lain sebagainya. Banyak pembahasan-pembahasan yang lain. Tapi saya akan memberikan pembahasan yang sangat sederhana, yang sesuai dengan logika yang dapat kita pahami bersama. Ya, kita mulai. Nah, pada kronologinya seperti ini. Jadi Bapak Lokengong itu eh, memborong saham BMTR ya, saham BMTR tiba-tiba muncul ya, seperti itu. Jadi pembelian saham BMTR ini menjadi kenyataan setelah ada rumor ya, rumor lalu bahwa Lokengong merapat ke MNC Group dan mengerek semua saham-saham dari grup MNC seperti itu. Rumor itu berawal dari sebuah foto Lokengong yang sedang berpose santai di belakang sebuah latar gambar kutipan dari Chairman MNC Group, Heri Tanusudibyo, salah satu presiden Indonesia. Seperti itu ya. Jadi intinya Bapak Lokengong itu ternyata benar-benar beli saham BMTR ya. Data pemegang saham yang ditunjukkan oleh KSEI di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa Lokengong membeli ini ya Bapak Lokengong itu ternyata membeli 942.184.700 saham BMTR atau mewakili sebanyak 6,14% saham BMTR yang tercatat 14 Agustus 2020 dari sebelumnya nihil. Intinya Pak Lokengong itu dari tidak punya saham BMTR tiba-tiba punya saham BMTR dan beli 6,14% dari total sahamnya itu. Jadi 942 juta. Dan pembelian itu dibagi menjadi 6 tahapan. Tapi tidak disebutkan harga berapa belinya. Jadi diasumsikan saja bahwa harga rata-rata BMTR sepekan di level 214 per saham, maka diperkirakan dana yang dikucurkan Lokengong mencapai 227 miliar. Intinya tidak disebutkan berapa harganya. Itu kunci pertamanya. Tidak disebutkan berapa pembeliannya, ya berapa harganya, tidak disebutkan seperti itu. Nah, jadi kita buat sebuah logika pengandaian saja. Ya, ini adalah fotonya, ya, foto yang beredar luas pada tanggal 12 ya, pada tanggal 12. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman, pada tanggal 12 itu saham BMTR itu tiba-tiba naik kencang. Ini grafik dari 5 menitan ya, tanggal 12 ya. 12 tiba-tiba open sudah langsung 222. Kemudian langsung rally ya, rally dan menyentuh arah. Arahnya di sini ya di 264 ya. Jadi 25 menit pertama sudah nyentuh arah saham BMTR ya. Saham NMCN juga naik, IPTP juga naik, beberapa saham seperti MSIN dan beberapa saham NMC lainnya juga ikut naik, tapi tidak sesignifikan BMTR ya, yang naiknya sangat stabil sekali seperti itu. Jadi benar bahwa Pak Lokengong itu beli ya, ini muncul foto yang baru lagi seperti itu. Jadi
Tapi yang membuat saya bahas ini adalah terjadi keunikan di mana tidak seperti biasanya. Seperti itu ya. Keunikannya yang pertama tidak disebutkan pembeliannya berapa. Dan yang kedua yang lebih unik lagi adalah Bapak Lokengong itu biasanya tidak suka sahamnya yang dia beli diketahui oleh banyak orang ya. Dan ini tertuang dalam berita ya. Ya ini ada news ya. Hong itu menutup rapat saham apa yang dari portofolionya dan dia mengatakan kalau saya sebut nanti harga sahamnya melonjak lagi. Intinya apa? Karena dia sebagai value investor, intinya dia tidak ingin saham yang dibeli diketahui oleh trader, ya masyarakat luas karena dia public figure seperti itu. Intinya karena dia ingin serok bawah lagi, ya karena dia investor. Investor tuh cari harga yang murah, apalagi prinsip Hong itu belilah saham yang salah harga, ya yang sedang terpuruk tapi perusahaannya bagus. Ini kan seperti itu. Tapi di sini dia bilang kan tidak mau disebutkan. Dan ini berita ini setahun yang lalu 12 Agustus 2019 ya ini berita ini tertuang. Tapi yang aneh adalah ini teman-teman apa? Yang aneh bahwa terjadi rumor ya, ada rumor yang beredar. Seperti itu, ada foto yang beredar tadi. Intinya apa? Kalau sampai ada foto yang beredar, berarti ya ada yang sengaja menyebarkannya. Seperti itu ya intinya. Kalau memang Bapak Logi tidak ingin diketahui, dia pasti tidak akan mau berfoto di situ, tidak akan datang diam-diam, tidak akan mau diendus oleh media massa. Itu logikanya seperti itu. Jadi begini, kalau saya ya eh, ini pengandaian saja. Saya punya uang 300 miliar nih. Saya punya uang 300 miliar dan saya ingin beli saham perusahaan A misalnya ya. Kemudian karena saya akan melakukan pembelian dalam jumlah besar, saya tidak mungkin cuma lihat technical analisa lalu saya beli. Tidak seperti itu. Tapi saya pasti akan menganalisa perusahaannya, laporan keuangannya, dan saya pasti akan mendatangi tempat perusahaan itu. Saya akan cek ini perusahaannya ada beneran atau enggak. Lalu saya akan bertemu dengan direksi-direksi dan bertukar pikiran dan bertukar pendapat mengenai masa depan perusahaan. Apakah saya cocok atau tidak? Seperti itu ya. Jadi saya akan melakukan itu. Nah, pada saat saya datang tentu saja ada dalam tanda kutip lobby-lobby yang tidak mungkin dibahas uh, untuk konsumsi umum ya seperti itu. Jadi ada mungkin lobby-lobby misalnya saya meminta diskon harga dan lain sebagainya. Lalu memintanya apa? Ada penawaran apa yang menarik supaya saya lebih yakin nih untuk beli perusahaan Bapak seperti itu dan lain sebagainya. Itu hal-hal off the record yang tidak akan diberitakan di mana-mana seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya adalah kita tidak pernah mengerti apa yang terjadi di belakang layar antara Bapak Lokengong dan MNC Group seperti itu ya, antara Bapak Lokengong dan BMTR seperti itu ya. Kita tidak pernah ngerti, wong belinya aja kita tidak tahu harga berapa, itu hanya asumsi saja seperti itu. Jadi intinya adalah kita trader itu nggak bakal ngerti apa yang terjadi di belakang layar. Nah, makanya itu apa yang kita ketahui sekarang? Nah, saya akan bukakan chartnya lagi dari BMTR ya. Yang perlu kita ketahui adalah sebenarnya itu simple. Kita sebagai trader itu tidak butuh ngerti ya kita tidak butuh ngerti apa yang terjadi di belakang layar karena apa karena kita nggak mungkin tahu ya intinya di situ kita tidak mungkin tahu jadi yang terjadi di belakang layar itu kita nggak ngerti apa-apa karena itu kejadian off the record yang di luar kemampuan dari kita seperti itu ya. Nah ini akan saya gambarkan teman-teman, saya akan gambarkan bahwa BMTR itu memasuki masa area sideways ya, area sideways. Seperti ini dengan area konsolidasi di sini ya. Jadi ini saya ganti warna dulu supaya enak. Nah, jadi BMTR itu memasuki masa konsolidasi selama hampir 4 bulan dari pertengahan April sampai tanggal 12 Agustus. 4 bulan BMTR terkonsolidasi dengan berada dalam area sideways-nya ya seperti ini ya. Di mana 185, 186 itu menjadi area supportnya dan 226 menjadi area resistnya seperti itu. Ya ini dan ini ada garis downtrendnya ya karena terbentuk secara otomatis ketika dia ada titik tertinggi dan gagal ditembus bisa kita tarik garis downtrend seperti itu ya.
Jadi BMTR ini seperti yang saya ajarkan bahwa dalam pembelian saham itu kita mencari area yang terbaik dan area terbaik itu adalah area dekat support ya, di mana supportnya diuji 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 5 kali diuji area support 185. Nah, saya pernah berkata pada teman-teman yang waktu itu menanyakan pada saya soal BMTR. BMTR supportnya di mana? Saya gambarkan chart ini dan supportnya ada di area 185. Itu area pembelian terbaik adalah 190 sampai 185. Itu bisa kalian cicil ya. Maksimal di harga 200 karena ada area Fibonacci di 200 seperti itu ya. Dan 200 juga menjadi angka psikologis dari sebuah saham ya. 200, 300, 400 itu angka bulat, angka psikologis biasanya. Seperti itu. Nah, ketika BMTR ini break dari downtrend lainnya, ini teman-teman sudah pada tanya nih, BMTR menarik enggak? Menarik. Menarik, saya bilang menarik, tapi belinya cicil ya di area dekat 200 sampai 185, waktu saya bilang seperti itu. Nah, ketika BMTR naik menyentuh area resist ya, dia enggak kuat ya, dia turun. Dan kebetulan tanggal 3 Agustus itu ada berita ya, tanggal 2 Agustusnya ada berita bahwa BMTR digugat pilot seperti itu ya. Dan sampai sekarang masih ada tato dalam saham BMTR B bankrupt seperti itu ya. Ini masih dalam proses seperti itu. Nah, kejadian itu membuat saham BMTR besoknya langsung auto reject bawah ya, gap down auto reject bawah dan besoknya lagi ya, tanggal 4 auto reject bawah lagi tapi langsung memantul dengan luar biasa. Artinya apa? Artinya ada rejection dari support, ada rejection dari 185 itu. Dan siapa yang bisa menaikkan harga itu? Tentu saja yang bisa menaikkan harganya itu adalah bandar yang menjaga pergerakan harga BMTR. Jadi ingat, BMTR bisa sideways seperti ini, itu bukan karena tidak ada apa-apa. Jadi ada yang menjaga pergerakan harga dari BMTR. Dalam hal ini bandar BMTR, seperti itu ya. Dan yang membuat BMTR kembali ke harga 200 siapa? Juga bandarnya tentu saja, seperti itu. Dikembalikan ke harga 200 supaya saham ini tetap berada dalam area yang bagus, seperti itu ya. Nah, area belinya ada di sini. Jadi ketika dia ada rejection, saya selalu menjelaskan pada teman-teman PPC, rejection dari support, kalau sampai saham itu memantul dengan kencang, artinya apa? Artinya retail nggak dikasih beli di harga support. Seperti itu. Sama dalam hal ini di BMTR di sini, retail nggak dikasih beli di harga 185 karena begitu ARB langsung ditarik kencang dan langsung di harga 200. Intinya seperti itu. Dan sama kejadian waktu ini, waktu arah ini. Arah ini waktu kejadian tiba-tiba pagi-pagi langsung kencang ke atas. Artinya apa? Artinya bandar nggak pengen retail dapat harga bawah. Itu yang nggak perlu kita ketahui. Bukan apa di belakang layar, itu nggak perlu kita ketahui. Karena kita nggak akan pernah bisa tahu, kita hanya bisa menerka-nerka nih. Wah, bandarnya siapa, apakah Lokeng bandar, atau bandarnya punya rencana, dan lain sebagainya. Kita nggak pernah ngerti karena itu off the record. Kita bukan dukun, kita bukan Tuhan yang bisa ngerti segalanya. Tapi kita sebagai trader, yang perlu kita ketahui adalah kita bisa menganalisa pergerakan harga tersebut dan kita bisa memilih membeli di harga support. Seperti itu ya. Dalam hal ini supportnya 200 sampai 185. Kalau ada teman-teman yang beli di area ini, sangat beruntung teman-teman karena kalian beli di harga yang mungkin harga yang terbaik untuk saat ini ya. Kita tidak tahu Pak Lok yang beli di harga berapa, tapi disimpulkan ya, diasumsikan ya tadi di harga 214 seperti itu. Nah, sekarang setelah kita ngerti kejadian seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita perlu ngerti satu hal lagi teman-teman, bahwa BMTR ini perusahaan yang cukup bagus ya. Ini Logeng bilang bahwa BMTR yang perusahaan yang bagus di tengah pandemi masih bisa laba 551 miliar seperti itu ya. Jadi intinya ini perusahaan bagus nih. Kita ada perusahaan bagus. Tapi masalahnya sekarang adalah titik belinya di mana? Harga belinya di mana? Itu yang jadi masalah. Nah, market kita ini dirancang, ini ada gambar yang saya dapatkan dari internet. Market kita dirancang untuk terjadi panic sell dan panic buy. Terlihat di sini ya. Ngomongnya really Excel, Excel, jadi sell, 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 sell. Tiba-tiba orangnya bilang goodbye, capek ya. This is madness, I can't take anymore. Goodbye, goodbye, terus jadi buy, jadi buy, 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 jadi beli. Dari goodbye jadi buy, jadi beli. Seperti itu. Jadi intinya market kita dirancang oleh kebiasaan mungkin ya, supaya market jadi panic sell dan panic buy. Sama BMT ketika arah tiba-tiba memenuhi running trade ya, kelihatan running trade di top gainer, wah ini arah ini ditubruk sama retail. Itu hal yang sangat normal sekali.
Dan yang perlu kita ketahui adalah, ini saya dapatkan gambar dari teman saya, bahwa dunia trader ini seperti lautan yang luas dan banyak ikan-ikan, dari ada ikan kecil sampai ikan yang besar ya. Newbie trader, trader yang tidak tahu apa-apa, trader yang baru nyemplung pertama itu adalah ikan kecil ya. Dan ada prinsip bahwa dalam pasar modal kita, dari pasar modal di seluruh dunia, bahwa big fish, bigger fish, eat smaller fish. Ikan besar akan memakan ikan yang lebih kecil, seperti itu. Jadi ini terlihat ya, ikan yang kecil ini jadi santapan ya, seperti itu. Dan biasanya bandar memakai news, berita, memakai berita untuk memancing newbie itu makan ya. Dan kemudian ketika newbie makan, dia disergap oleh ikan yang lebih besar, seperti itu. Ya, jadi teman-teman perlu diketahui bahwa dalam prinsip dunia trading, kalau misalnya hari ini BMTR tidak terhenti 358, kalau ada orang yang jual di 358, tentu saja ada orang yang beli di 358. Kalau tidak ada yang beli, dia tidak akan bisa jual. Seperti itu ya. Dan itu yang beli di 358 adalah orang-orang yang tidak mengerti titik belinya di mana. Dan orang yang jual di 358 adalah orang yang dapat keuntungan. Seperti itu. Jadi perlu diketahui bahwa bandar, Bapak Lokeng Hong, atau siapapun juga di pasar modal kita, tujuannya adalah mencari keuntungan. Dengan apa? Dengan dia beli di bawah dan jual di harga atas. Ya, Bapak Lokeng bilang, carilah saham yang salah harga. Tapi pada kenyataannya tidak semudah itu cari saham salah harga. Tidak sesimpel itu. Seperti itu ya teman-teman. Contoh, saya punya anak, bilang sama anak, kamu jadi orang harus rajin ya. Rajin, disiplin, tekun ya. Harus punya masa depan yang cerah. Itu hanya ucapan klise seperti itu. Saya bilang, carilah saham yang salah harga itu hanya ya sekedar ucapan. Kalau kita tidak bisa menghidupinya, kita nggak akan dapat saham yang salah harga itu. Sama ketika kita tidak bisa menghidupi yang namanya disiplin, yang namanya rajin, kita tidak akan pernah mencari kesuksesan. Seperti itu ya. Jadi ada proses-proses yang harus kita alami. Ada hal-hal yang tidak bisa diomongkan ya. Kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman, hal-hal misalnya kita mencari relasi, mencari apa, koneksi dan lain sebagainya, pengalaman, jatuh bangun itu tidak bisa dituangkan dalam sebuah kata-kata mencari saham salah harga seperti itu ya. Bapak Logong bisa sampai seperti ini, dia juga jatuh bangun untuk mencapainya seperti itu. Jadi intinya teman-teman, di pasar modal kita, kita sebagai trader harus bisa mengerti, harus bisa punya edukasi yang baik, pengetahuan yang baik, dan pengertian yang baik bagaimana cara berinvestasi dan membeli sebuah saham. Jadi caranya adalah belilah saham di harga bawah. Saya selalu mengajarkan di area support, bukan di area resist. Ini 332 ini resist kuat ini. 332, 295, 266, 246, dan 226. Seperti itu. Jadi sekarang kalau kita sudah ngerti ya bahwa banyak trader-trader besar yang siap mencaplok kita ya. Bagaimana ini PMTR perusahaan bagus nih. Sekarang aku mau beli seperti itu ya. Kapan belinya? Ya belinya adalah kasarannya biarkan ikan besar itu kenyang menyantap trader-trader yang kecil, yang newbie-newbie ikan-ikan kecil itu. Artinya apa? Biarkan chart ini turun dulu, tenang dulu, dan membentuk pondasi lagi. Tidak liar lagi seperti itu ya teman-teman. Jadi yang perlu diketahui adalah itu. Jadi kita harus ngerti bahwa biarkan BMTR ini cooling down dulu. Saya itu tidak pernah suka ada saham yang saya incar dibahas di news. Itu yang paling saya tidak suka. Karena apa? Karena orang akan menyorotinya. Tiba-tiba akan tersorot seperti itu ya. Saya lebih suka saham-saham yang tidak dibahas oleh khalayak ramai. Ingat, bandar kalau mengumpulkan juga dia silent. Tidak mungkin bandar mengumpulkan tiba-tiba keluar-keluar di depan umum. Kalau dia sudah keluar-keluar di depan umum, dia artinya mau jualan. Itu prinsip dari pasar modal. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah siap jualan, tiba-tiba dia buka lapaknya, dia promosi besar-besaran. Ini saham yang bagus, ini saham yang bagus. Supaya apa? Harganya dia bisa gerakan naik dan ada yang mau beli. Dan ketika ada yang mau beli, dia bisa jualan. Seperti itu. Saham BMTR pun seperti itu. Di balik invisible hand yang kita tidak pernah ngerti apa-apa, kejadian ini adalah bandarnya mau jualan. Seperti itu. Kenapa harganya bergerak liar? Karena bandarnya mau jualan. Kalau BMTR ini dan Lokenggong ini mau mengakumulasi dengan baik, tentu saja tidak akan dipublikasikan segencar sekarang. Ya, ingat tadi Pak Lokenggong bilang, saya nggak suka saham saya dipublikasikan karena saya nggak bisa
beli di harga bawah, nanti sahamnya bergerak naik. Tapi keanehan dan keunikannya untuk saham BMTR adalah tiba-tiba langsung dipublikasikan. Berarti bandarnya pingin trader ngerti dan trader panik buy dan ambil di harga atas. Itu kesimpulan yang saya dapatkan dari kejadian hal ini. Saya tidak bilang bahwa Pak Lokeng itu ikut menggoreng harga, tidak. Tapi saya lebih melihat Pak Lokeng itu sebagai brand ambassador dari BMTR atau BMTR sedang di-endorse oleh seorang Lo Keng Hong. Seperti itu ya. Jadi ini public figurnya yang jadi dutanya BMTR seperti itu. Wah, kalau Pak Lo Keng Hong aja beli, kenapa saya tidak beli? Itu yang ada di mindset trader yang beredar saat ini. Nah, boleh Bapak Lo Keng Hong beli, saya juga beli. Tapi ingat, Bapak Lo Keng Hong beli ketika harganya murah, bukan ketika harganya sudah mahal dan sudah naik. Apalagi kenaikannya dari 200 ya ini menjadi 322 sekarang. Artinya kenaikannya hampir 75%. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus mengerti hal ini. Kalau teman-teman mau beli tenang saja. Kalau teman-teman pingin beli seperti Pak Lo Keng Hong, Pak Lo Keng Hong itu bukan trader jangka pendek, dia investor, dia melihat jangka panjangnya. Jadi biarkan BMTR ini turun dulu sampai area terendahnya di sini di 246 sampai 200 menurut saya ya. Jadi biarkan dia cooling down. Kalau misalnya enggak turun-turun ya bagaimana? Ya biarkan dia membuat pijakan. Kalau semisal dia membuat pijakan di 266 ya, dia sideways lagi seperti ini. Nah, itu saat yang tepat bahwa kita untuk mengincarnya lagi. Tapi ketika masih volatil seperti ini, sudah biarin aja. Seperti itu. Itu pesan saya buat teman-teman. Jadi berhati-hati sekali ya teman-teman. Ingat di pasar modal kita seperti ini kenyataannya. Ya, ada trader besar yang siap jualan dan dari apa? Dan ambil keuntungan dari orang yang beli di harga atas. Seperti itu. Jadi saya anjurkan teman-teman memahami hal ini dan saya ingin teman-teman di sini tidak ada yang terjebak di saham-saham seperti BMTR. Ingat kasus Friend ya. Friend pada beberapa minggu yang lalu ya, sampai hari ini masih diguyur sampai harganya 100. Dari 150 sampai 100 artinya turun 50% ya, hampir 50% tuh ya, 150 sampai 100 ya, turun hampir 50% seperti itu ya, 30%-an. Nah, sekarang bayangkan kalau seandainya saham BMTR ya, ini diguyur bandarnya dari 332-an ini turun sampai 246 atau 226. Bayangin yang beli di atas, sangkut pasti. Mau cut loss bingung, nggak cut loss juga bingung. Kapan harganya naik kita nggak pernah ngerti. Dan teman-teman boleh periksa track record dari MNC Group ya, sejarah-sejarahnya bahwa MNC Group ini pernah ARB ya, MNCM pernah ARB juga waktu itu sampai minus 25%, BMTR pernah ARB juga minus 25%. Untung sekarang hanya minus 7%, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa saham ini terus diguyur ke bawah ketika bandarnya memutuskan mau jualan. Seperti itu ya. Jadi hati-hati sekali teman-teman. Pesan saya seperti itu. Semoga video ini membantu teman-teman ya. Kalau ada teman-teman yang tidak setuju mungkin bisa tuliskan di kolom komentar. Tapi saya ingin teman-teman di sini trader mengetahui kebenaran soal apa yang terjadi dalam saham BMTR ini ya. Di balik misalnya login mobil dan lain sebagainya itu saya tidak mempedulikan. Tapi saya lebih peduli bahwa kita sebagai trader bisa memilih untuk kapan belinya ya. Seperti itu. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga membantu, semoga cocok dengan pemikiran teman-teman dan analogi teman-teman. Ini hanya logika dari saya yang sangat sederhana. Semoga dapat diterima. Semoga video ini berguna buat teman-teman. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa join ke para pencari cuan ya di Telegram. Kalian bisa berdiskusi lebih panjang lebar dengan saya. Semoga kalian menjadi trader yang lebih pintar dan tidak jadi santapan bandar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.